Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Kombel Komunitas Belajar SMA Negeri 64 Jakarta, izinkan saya berbagi best practice praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas. Itu bagaimana cara membuka pembelajaran dengan menarik supaya anak gak boring ya. Selain ice breaking yang sudah Bapak Ibu lakukan, ada beberapa cara agar kita bisa membuka pelajaran dengan lebih menarik dari sebelumnya. Yang pertama, ini cara yang konvensional sebenarnya, cuma ada sedikit inovasi, yaitu dengan memberikan pertanyaan di awal. Sering dengar ya Bapak Ibu dengan pertanyaan pemantik begitu? Ya. Apa itu maksudnya pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu pahami? Pertanyaan stimulus siswa bagaimana sudah memahami materi yang akan diajarkan pada hari itu. Sudah memahami materi. Oke. Jadi memantik, yang membuat siswa itu ingin tahu gitu ya Bu ya, ingin tahu kita mau belajar apa sih gitu. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik dan itu pasti sudah kita lakukan. Cuma kita tambahkan saja, pertanyaannya itu terbuka, bukan pertanyaan konseptual, misalnya tentang pelajaran kita, bukan, tetapi pertanyaan yang membuat anak itu satu tertarik, kedua nanti berpikir. Jadi nanti jawabannya akan berbeda-beda. Misalnya nih, saya mau ngajar nih tentang report ya, karena saya bahasa Inggris, report text gitu, dan sub pokok bahasan saya itu tentang artificial intelligence, maka saya memberikan pertanyaan dulu ke anak-anak gitu ya. Misalnya gini, have you ever heard about AI, artificial intelligence? Kita tanya dulu, apakah kalian pernah mendengar itu AI? Jawaban anak-anak akan apa Bapak Ibu? Yes, ada, belum, ada, iya, tapi sebagian sih anak-anak, sebagian besar bahwa bahkan all itu sudah pernah mendengar kata artificial intelligence. Kita lanjutkan lagi. What do you know about artificial intelligence? Apa sih yang kamu ketahui? Nah, itu akan menimbulkan bermacam-macam jawaban dan jawabannya tidak konseptual ya. Anak-anak akan macam-macam. Oh, itu yang bantu kita ngerjain PR nih gitu. Dan kita bisa tanya apa aja di situ gitu. Kayak gitu. Akan menimbulkan berbagai respon yang bahkan kadang-kadang kita nggak sangka, oh seperti itu ya anak-anak taunya tentang artificial intelligence gitu. Kemudian yang ketiga nih misalnya, have you ever used such kind of artificial intelligence? Pernah nggak pakai gitu? Pernah gitu ya anak-anak ya. Nah, kita minta sebutkan, what kind of artificial intelligence have you ever used? Kamu gunain apa gitu? Ada yang ChatGPT, ada yang Gemini, ada yang Canva, ada yang apa gitu. Ternyata anak-anak lebih banyak yang mereka gunakan daripada kita. Waktu itu di kelas seperti itu gitu. Apa tuh nak saya gitu. Apa yang kita gunakan? Kemudian yang terakhir mungkin kita tanya manfaatnya. What is the function? What advantages do you find? Do you when you use artificial intelligence? Apa sih manfaatnya ketika kamu gunakan itu gitu? Dan banyak sekali jawabannya. Bantuin saya nyontek, bantuin saya gitu ternyata anak-anak. Ada yang jujur gitu. Semuanya bisa tanya kepada artificial intelligence. Nah itu, pertanyaan pemantik itu bisa jadi anak itu fokus ke kita gitu. Ini ibu sebenarnya mengajar apa sih gitu? Kok pertanyaannya ke situ gitu. Baru kita bilang, today we are going to learn about a kind of text about report on science invention, report tentang penemuan ilmiah. Baru mereka tahu. Itu cara pertama Bapak Ibu. Cara kedua itu dengan cara mind mapping. Boleh ya saya display inian saya, apa namanya, PPT saya di kelas. Ini ya salah, mau buka ini. Jadi lama karena 2 kali ini. Nah, oke. Come on. Ini Bapak Ibu, kita mau belajar report on science invention. Ini salah satu jenis teks di bahasa Inggris. Kemudian subpokok bahasannya adalah artificial intelligence. Nah, ketika kata ini muncul ke anak-anak, saya tadi membuat pertanyaan pemantik yang beberapa tadi. Nih, artificial intelligence, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu gunakan, manfaatnya apa di sini, gitu. Nah, setelah itu saya buat mind mapping supaya mereka tertarik.
Nih mind mappingnya. Write some word related to the artificial intelligence. Tuliskan kata-kata yang berhubungan dengan AI. Jadi anak-anak macam-macam di sini akan nulis gitu. Dan anak pun punya worksheet ini. Mereka akan tulis di kotak-kotak itu. Nanti kita cek ke anak-anak. Itu mind mapping. Jadi mengumpulkan dulu gitu ya hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita bahas. Nanti kalau pelajaran lain juga sama ya Bu Marina ya, kalau misalnya di fisika gitu ya, kita ngomongin apa nih misalnya satu materi Bu Marina, energi ya, cari kata-kata apa saja yang berhubungan dengan energi gitu. Kita bisa bikin ini Bapak Ibu sendiri menggunakan laptop kita dengan menggunakan shape itu ya, bulat-bulat aja lalu kemudian kita taruh gitu. Jadi anak-anak tertarik warna-warni pula gitu. Itu mind mapping. Cara kedua untuk juga melatih mereka berpikir kritis. Apa ya artificial intelligence itu hubungannya gitu. Saya pun sudah punya ininya, listnya di sini. Anak-anak akan muncul apa gitu. Jadi nggak blank-blank amat. Nanti kita tiba-tiba nggak tahu gitu apa yang dituliskan anak-anak. Itu mind mapping, Bapak Ibu. Lalu cara ketiga kita bisa viewing di sini. Kita bisa kasih video dengan kalau kita kasih video Bapak Ibu jangan nonton bebas gitu, tidak, tapi harus ada apa yang dikerjakan selama mereka nonton gitu. Nah ini yang apa yang mereka kerjakan ketika nonton. Mereka akan kasih tips informasi yang mereka dapatkan di video gitu. Videonya pendek Bapak Ibu. Bentar ya, saya ke video biar cuma 1 menit videonya. Yang mana ya? Ini ya. Oh, ada suaranya nggak ya? Ini laptop saya tuh suka nggak ada suaranya. Oh, diklik lagi. Nggak mau ya? Oh, bisa. Nggak ada ya suaranya ya? Ada. Udah pun. Udah pun. Video jangan panjang-panjang Bapak Ibu. Kalau hanya untuk pembuka. Iya, selesai segitu Bapak Ibu. Dari situ ada pertanyaan, bukan pertanyaan ya, tapi mereka memberikan tanda tiks dari informasi yang mereka, ya. Apakah the teacher introduces new assistant name Mr. Did Right? Kalau ada di informasi di dalam video tadi dia kasih tips, kalau tidak gitu. Misalnya nomor 2 ini mereka nggak bisa robotnya itu nggak bisa 200 languages, hanya 20 kan, 20 dengan 200 gitu ya, kayak gitu. Jadi ketika Bapak Ibu menyediakan video jangan bebas gitu, tonton ya videonya gitu, bukan seperti itu, but harus kasih tugas. Mungkin hanya 1 kata 2 kata, kalau di sini ada memang beberapa kalimat-kalimat gitu. Itu cara ketiga ya Bapak Ibu. Cara pertama tadi apa? Dengan pertanyaan pemantik. 2 dengan cara mind mapping. Dan ketiga menayangkan video dengan tugas tertentu. Nah, cara keempat ya, ini tas 2 ya, ini suruhannya. Oke, ini yang akan kita pelajari sekarang Bapak Ibu bersama-sama dengan cara memberikan
teka-teki silang. Bapak Ibu pernah membuat ini? Kalau untuk bahasa ini untuk building vocabulary, untuk membangun vocabulary. Tapi untuk pelajaran matematika nanti ada lagi, untuk pelajaran yang lain tuh ada lagi, ada banyak yang bisa kita pilih. Gitu ya. Boleh kita mulai yang ini ya Bapak Ibu? Oke. Baik. Kita minimize dulu. Cara membuatnya sangat cepat. Yang pertama, kita buka internet Bapak Ibu. Nih. Ayo semuanya bisa buka. Oh belum ya? Oke. Saya matiin dulu ya. Udah. Nih, kesini Bapak Ibu. Yuk kita tulis puzzle maker. Puzzle maker. Klik. Sudah kayak gini Bapak Ibu tampilannya? Sama nggak? Sama ya? Yes, kita klik aja di sini online puzzle maker. Yes, nanti pilihannya ini Bapak Ibu. Ada word search puzzle. Nih yang ini. Yang ini itu kita akan acak. Kita akan acak kata-kata dan mencari kata yang kita cari. Geografi juga ada kata-kata yang bisa kita cari ya Pak ya, tentang kegeografian, tentang kematematikaan, tentang bahasa Indonesia gitu, tentang fisika gitu. Pasti ada gitu. Kalau kayak gini kita nanti akan kliknya di word search puzzle gitu. Tapi contoh saya tadi adalah crisscross puzzle. Oke. Crisscross puzzle itu teka-teki silang. Itu yang lebih umum ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada double puzzle. Itu ada dua kata yang di dalam crossword. Kemudian ada fallen phrase puzzle. Itu phrase bentuknya. Frase itu apa Bu Dia? Frase itu lebih dari satu kata ya. Suku kata tapi satu arti. Nah, kalau misalnya cuma satu kata kita pakai crisscross puzzle. Kalau dia itu dua kata, kita pakai double puzzle. Kalau tiga kata, kita pakai fallen phrase puzzle. Nah, itu ada matematikanya tuh, Pak Farel, Bu Cynthia. Nih, yang khusus untuk matematika. Langsung. Ya, pakai nanti ya. Kemudian ada maze. Itu kayak apa? Iya, cari jejak gitu. Kemudian ada juga dead letter. Ada juga cryptogram, number blocks. Banyak ya yang kita pilih ya. Kita sekarang praktek satu ya Bapak Ibu. Criss puzzle, cuma 3 langkah. Kita klik criss puzzle. Dah, kayak gini tampilannya. Oke, step 1, Bapak Ibu masukkan judulnya. Topik Bapak Ibu. Misalnya kita mau topik apa tadi? Saya artificial intelligence ya. Artificial intelligence. Bapak Ibu sesuai dengan materi masing-masing. Intelligence. Nah, ini akan berada di paling atas. Karakternya banyak kok. Bisa 50 lebih. Sudah? Kalau sudah, step kedua, kita akan masukkan clue-nya. Kita mau kata apa Bapak Ibu? Mau kata robot ya. Yang pertama robot. Robot. Nah, ini nanti akan ada di puzzle-nya. Kemudian kita kasih spasi Bapak Ibu. Robot, spasi. Nah, ini nanti akan muncul di pertanyaannya. Robot itu mesin. A machine that can be programmed. Bapak Ibu mau apa nih? Oh, ini berarti soalnya ya, Pak? Soalnya. Soalnya. Tuh. Carry, spasinya jangan lupa. Out. Awan. Ya. Salah satu jenis awan yang apa gitu, Bu? Nanti jawabannya. Misal Columbus. Ya, Ibu Columbus jawabannya, terus kasih spasi. Kemudian definisinya. Apa sih? Ya. Tas. Ya. Nih. Terus mau berapa nih kita
Kalau saya ini 10 ya. Coba kita bikin 2 aja ya. Yang kedua apa misalnya Bapak Ibu? Saya ambil science ya. Science. Oke. Spasi. Ini jawabannya. Jawabannya yang paling depan. Huruf besar. Yang huruf besar. Bukan. Jadi misalnya nih, Ini ya. Saya kasih contoh aja Bapak Ibu. Nomor 3 misalnya fun. misalnya apa nih? Jawabannya karbon monoksida. Saya lupa nih. Gas yang merupakan buangan dari jawaban. Ya, yang pertama jawabannya. Terus yang kedua itu yang nanti akan muncul di anak. Jadi yang pertama itu nanti yang anak tuh akan cari kata itu. Oke. Fun. Tas. Tas itu another word for assignment. Oke, kemudian skill. Skill itu a special ability to do something. Oke, apalagi ya? Student. Student itu a person who is studying at a school. Dapat berapa Bapak Ibu? Sudah 5. Coba 6 yang itu yang genap. Cross berarti baru yang datar ya, Bu? Nanti mereka yang akan mereka yang akan ngatur. Dia akan atur itu sistemnya. Enhance itu upgrade. Lagi yang belum nih, coding. Coding itu assigning a code. Oke. Saya coba ya, sekian ya Bapak Ibu, jadinya seperti apa. Setelah selesai, kita akan create my puzzle. Hanya contoh aja ini. Apakah jadi? Jeng jeng. Mana ya? Di atas ya? Ini dia. Ini dia Bapak Ibu. Nanti akan yang muncul di anak-anak ini. Nanti kita berikan nih across-nya, down-nya. Mudah ya Bapak Ibu? Sudah berhasil Bu Farlina? Berhasil. Bu, saya berhasil ya. Masya Allah, Bapak berhasil juga. Pak Sabto sudah berhasil? Berhasil, Alhamdulillah. Tentang cuaca ya? Tuh lagi dikirim. Daud ya? Tuh kasih tahu Bapak Ibu yang berhasil. Oke. Bisa diganti bahasanya dulu sayangku. Oh, di mana? Karena ada kan di bawahnya bahasanya. Masih Bu ini bahasa Inggris itu ya setelannya. Nah diganti setel bahasa Mandarin dulu kalau mau bahasa Mandarin. Gitu. Oke, itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Kita review nih, kita belajar apa hari ini? Opening the lesson attractively, gitu ya Pak Gun ya. Dengan menarik. Pertama kita kasih pertanyaan pemantik sehubungan dengan tema yang akan kita berikan. Yang kedua, kita pakai mind mapping buat anak-anak berpikir, cari informasi tentang topik yang akan kita bahas. Yang ketiga, nonton video. Itu juga
menarik ya, menginspirasi anak. Ini mau belajar apa sih gitu. Dan yang terakhir dengan cross puzzle. Ini hanya satu contoh, ada jenis-jenis yang lain yang bisa ditemukan di web tersebut. Selamat mencoba ya Bapak Ibu. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.